Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Dr. Muhammad Vindi akan menjelaskan tentang otonomi daerah dan kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia dalam sebuah tinjauan teoritis. Kita akan mulai dulu dari sebuah sejarah ataupun hal-hal yang melandasi implementasi ODA itu ya, otonomi daerah tersebut. Yang pertama adanya sebuah evaluasi terhadap kebijakan pemerintahan yang sentralistik yang kurang memenuhi keinginan masyarakat secara umum ya. Seperti halnya adalah sebuah ketidakadilan dalam distribusi pendapatan antara sebuah wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya alam dengan pendapatan yang dia terima. Share-nya tidak terlalu seimbang ya. Kemudian yang kedua, misalkan adanya kepahaman ya, ada sebuah reformasi politik ya pada tahun 98 di mana tumbangnya Orde Baru memunculkan sebuah euforia dalam hal ekonomi. Di antaranya adalah bagaimana membuat sebuah kebijakan otonomi daerah dan kebijakan fiskal. Yang tidak kalah penting sebuah kasus itu ya yang menjadi memunculkan sebuah harapan terjadinya kebijakan ODA ini diantaranya adalah adanya kebijakan top down pembangunan yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat daerah ya. Pemerintah pusat belum memahami betul apa yang diharapkan oleh masyarakat di daerah. Nah, yang menjadi legal ya, landasan legal ya, implementasi ODA dan juga kebijakan di dalam desentralisasi fiskal adalah pertama Undang-Undang Nomor 22 tahun 99 tentang otonomi daerah ya. Kemudian yang kedua adalah landasan legalnya adalah Undang-Undang Nomor 25 tahun 99 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Jadi kedua landasan legal ini, Undang-Undang Nomor 22 dan juga 20 ini menjadi sebuah tonggak sejarah di dalam implementasi otonomi daerah nasional ya, dengan harapan adanya peningkatan welfare di daerah. Nah, apa yang menjadi kewenangan di daerah gitu ya. Nah, daerah memiliki kewenangan ya di dalam pengaturan ataupun regulasi ya sumber daya yang ada di daerah yang bisa memunculkan sebuah kesejahteraan dan income yang besar bagi masyarakat. Ya, kemudian yang kedua yang tidak kalah penting adalah regulasi ataupun kewenangan di dalam peraturan ya daerah. Jadi Pemda, baik itu Pemkab, Pemkot itu otonom di dalam membuat sebuah regulasi daerah ataupun perda. Nah, kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting adalah daerah punya kewenangan di dalam mensuplai, menyediakan barang-barang publik dan jasa publik yang betul-betul sesuai dengan harapan masyarakatnya tanpa ada intervensi dari pemerintah, gitu ya. Nah, tetapi dalam ODA ini ya ada beberapa kebijakan yang tidak dapat di hire ataupun disuplai ya dikendalikan oleh daerah seperti kebijakan ekonomi makro, kebijakan fiskal moneter ya, kebijakan di dalam hukum dan peradilan ya, kebijakan agama dan haji itu semua dikoordinir oleh pemerintah pusat ya. Nah, kemudian apa yang menjadi sumber-sumber pendapatan daerah pada masa era otonomi daerah? Yang pertama tentunya adalah PAD ya, pendapatan asli daerah ya. Kemudian yang kedua adalah dana alokasi umum ya, DAU. Yang ketiganya dana alokasi khusus ya. Yang berikutnya adalah yang namanya pinjaman daerah yang resmi dan berbagai macam income yang resmi dan halal yang bisa daerah terima. Kemudian kita akan pecah lagi apa kira-kira yang paling penting ya yang menjadi sumber PAD. Ya karena begini, meskipun daerah itu sudah menjadi otonom ya, sudah mendapatkan transfer dari DAU ya, transfer DAK, bahkan pinjaman, tapi yang paling penting memang justru ya pasca otonomi daerah ini harus meningkatkan PAD ya. Apa yang kira-kira yang menjadi sumber PAD? Yang pertama adalah pajak daerah ya. Yang kedua retribusi daerah. Ya. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah bagaimana pemerintah daerah pasca otonom mampu mengembangkan badan usaha milik daerah untuk menghasilkan keuntungan ya sebagai penerimaan daerah. Nah, ini paling penting ya. Itu sumber-sumber dari PAD ya. Tentunya bagaimana caranya setelah ODA ini berlangsung ya,
kemudian adanya desentralisasi fiskal ini berlangsung menjadikan daerah mandiri. Ingat, desentralisasi fiskal, ya, kemandirian dalam mengatur fiskal daerah itu harus menjadikan daerah semakin unggul, harus semakin bisa meningkatkan kemandiriannya. Jangan terbalik, ya. Pasca otonom, ya, daerah masih tetap tidak mampu mengatur fiskalnya secara maksimum, gitu ya. Masih kekurangan terus, gitu. Ini tidak kekurangan dalam pendanaan, berarti ada masalah yang mesti diselesaikan. Nah, kemudian apa yang menjadi harapan publik, gitu ya, harapan masyarakat dan menjadi sebuah harapan potensial, ya, dalam implementasi OTDA ini? Tentunya pada saat OTDA ini berlangsung, ya, harapan masyarakat di dalam memenuhi keinginan masyarakat, ya, dalam hal pemenuhan barang dan jasa publik semakin teratasi karena daerah memahami betul apa harapannya, apa jenis barang publiknya, apa jasa publiknya, yang mungkin ketika masih dalam koordinasi pusat itu tidak tepat, tidak paham betul pusat itu memahami keinginan masyarakat daerah di dalam penyediaan barang publiknya. Tapi ketika sudah otonom, mudah-mudahan akan semakin lebih terpenuhi, ya. Namun demikian, teman-teman, pada fase otonom daerah juga ada semacam potensial kerugian ataupun ada miss, ya, di dalam pengelolaannya, ya, yang mungkin terjadi. Apa itu? Karena demikian otonomnya daerah menghilangkan fungsi koordinasi yang semakin berkurang antara pemerintah pusat dan daerah. Ya, daerah terlalu over confidence sehingga memunculkan semacam gap, ya. Berbagai macam informasi daerah ataupun macam-macam informasi dari pusat sebaliknya itu tidak terkoordinasikan, tidak terpenuhi secara umum, ya. Sehingga dikhawatirkan daerah terlalu menguasai, gitu ya, di dalam pengelolaan keuangan dan juga menguasai dalam administrasi, ya. Karena ada beberapa hal yang mesti kita pahami ketika daerah tidak mampu memenuhi harapan publiknya, ya, akhirnya masyarakat daerah pun akan meminta sebuah permintaan pertolongan kepada pemerintah pusat. Nah, jika ada sebuah miskomunikasi atau miskoordinasi, ini akan menjadi sebuah masalah karena pusat menjadi tidak mau untuk membantu. Nah, kemudian kalau kita memahami secara data, ya, bagaimana transfer daerah baik itu DAU, DAK, ya, kepada pemerintah daerah dari pusat itu sungguh besar, ya. Kita bisa mengalokasikan hampir 50% lebih dana APBN itu untuk belanja daerah, transfer daerah. Artinya data menunjukkan, ya, alokasi DAU, alokasi DAK itu tiap tahun selalu naik. Nah, artinya ini tolong diperhatikan oleh daerah sebagai sebuah kepercayaan pemerintah pusat yang nantinya oleh pemerintah daerah disalurkan untuk seluruh kepentingan kemakmuran masyarakat di daerah. Semoga pemerintah daerah pada era otonomi daerah betul-betul amanah dan mampu menjadikan daerah menjadi mandiri dari sisi pendapatan, mandiri dalam sisi masyarakatnya, dan menjadikan daerah itu menjadi yang unggul, ya. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.